Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah beri kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Insyaallah kehadiran kita selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya menggantikan daripada salah satu guru yang berhalangan, atau kalau ada guru yang datangnya telat, kebetulan saya juga bisa hadir, maka saya akan mengisi yang namanya tayamum itu. Tayamum itu akan batal dengan adanya air, baik itu hujan ya atau informasi yang akurat. Jadi kalau orang dapat informasi akurat tentang adanya air, dia tayamum, itu tayamumnya batal udah. Ya, makanya ada batas, ada hadul gauth, hadul bu'ud. Itu ada 3 pembatasan daripada masalah batas-batas untuk tayamum. Nah, karena di sini Habib Hamid berhalangan, sebenarnya saya juga ingin mendapatkan manfaat daripada beliau. Kemarin beliau saya ketemu ada di Taman Mini acara Maulid sepertinya. Mungkin lelah kali, capek ya. Radang. Iya, itu penyakit ulama begitu. Ya. Kalau radangnya sakit, kantongnya bisa sakit juga kelamaan, bahaya itu, ya. Ya, di sini saya ingin sedikit membahas di dalam kitab Al-Ghirtas. Saya terkenang ini kitab, sengaja saya taruh sini dan jangan ada yang membawa pulang ini kitab. Ini kitab pegangan Abah ini. Ini kitab pegangan Abah. Kalau Abah ngaji sama Habib Umar Al-Hamid, ya di tempat Habib Alwi, bukan tempat Habib Alwi yang sekarang, masih di rumah dulu. Masih di Batu Ampar 3. Baru buka pengajian Habib Alwi itu yang mengajar Habib Umar. Ini Abah kalau ngaji selalu bawa ini kitab. Dan di sini banyak catatan-catatan Abah nih, tulisan Abah nih, fawaid-fawaid. Jadi Abah kalau dia dengar ada apa dicatat, ini tulisan-tulisan Abah semua nih. Sengaja saya nggak mau keluarin, saya taruh di sini. Makanya kalau ente tahu jangan ente ambil-ambil nih. Di sini ente lihat boleh aja. Dan ada lagi juga banyak buku tulis itu udah penuh semua fawaid-fawaid tulisan Abah. Banyak. Nah, Abah ini orangnya nggak boleh dengar manfaat dikit. Abah nggak boleh dengar ada manfaat dikit dicatat sama dia. Makanya biar umurnya udah 70 lebih, 60 lebih, itu pulpen nggak pernah tinggal sama siwak itu. Kadang-kadang tanya Habib Soleh, siwaknya sampai 2 Beb ya? Sampai 2, pulpen sampai 2. Siwak untuk sholat beda, ya. Untuk uduk beda, belum lagi di rumah siwak. Khusus tidur ada siwaknya. Coba bayangin, punya 3 sampai 4 siwak. Inti berapa siwak inti? Kata Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, akan datang nanti tanda akhir zaman, orang lebih malu ngantongin siwak daripada rokok. Orang ngantongin rokok bangga, Zuf. Bangga. Kadang rokok diunjukin ditaruh di sini nih. Betul apa enggak? Nah padahal yang sunnah diginin tuh siwak. Tapi kalau mau sholat, siwak kalau mau sholat naruhnya sini. Belah kanan. Habis kita mau pakai siwak nih, taruh sini.
Nah, ini sunnah. Taruhnya begini. Tapi sekarang siapa berokok yang mau ini? Nah, itu ucapan ulama wage. Hadis. Nyata. Ya. Nah, di sini saya akan bahas ini ilmu apa, kitab Al-Ghirtas ini kitab yang dalam, Pak. Masalah Syarah Ratib Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana saya mengajar kitab ini juga setiap hari Rabu subuh itu di Masjid Al-Dzikra di Sentul. Ya. Dikatakan ilmu yaqin wa ainul yaqin wa haqqul yaqin. Nah, apa nih perbedaannya nih? Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini penting. Ya. Ilmu yaqin itu apa? Ainul yaqin itu apa? Haqqul yaqin itu apa? Ya. Al-faidatu sadisah qala al-Umar far'un al-iman thalathatun. Dikatakan oleh Syekh Umar, oleh Syekh Amr, ya. Cabangnya iman itu, ya, iman itu ada 3. Yang pertama ilmu yakin. Ya. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ini cabangnya iman. Jadi jangan harap ente punya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin kalau ente nggak beriman sama Allah. Kalau ente hanya sekedar muslim, nggak bisa. Yang bisa menyapai derajat ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin itu orang mukmin. Apa perbedaan mukmin dengan muslim? Tipis bedanya. Setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Setiap rasul sudah pasti nabi. Setiap nabi belum tentu. Jadi jangan itu beranggapan orang Islam itu bisa mendapat derajat ini, belum. Kalau Islam itu modalnya cuma syahadat. Orang Islam modalnya itu muslim udah. Dan keutamaan syahadat itu kalau orang dia sudah baca 2 kalimat syahadat, hurimat alaikum dima'uhu wa maluhu. Ya. Begitu orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diharamkan baginya itu, ya, darahnya haram untuk kita. Hartanya haram untuk kita. Kita lukai dia itu haram. Misalnya ada musuh Islam, ya. Dulu orang-orang kafir tuh kalau perang, ya, begitu dia dalam keadaan terpojok, seringkali pengalaman yang terjadi oleh Sayyidina Ali di salah satu peperangan, waktu orang kafir ini dia terpojok, pedang Sayyidina Ali sudah nempel di leher orang itu. Udah nempel itu pedang. Nempel pedang itu, darah udah mulai keluar. Cuman begitu Sayyidina Ali ingin menempelkan pedang itu, ya, dia baca 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang kafir. Karena dia tahu kalau udah baca syahadat itu nggak bakal dibunuh. Karena Nabi bilang, kalau orang udah baca 2 kalimat syahadat, jangan sekali-kali haram darahnya untuk ente, hartanya dirinya. Adapun kamuflase dia, tipu-tipu daya, pura-pura dia masuk Islam atau tidak, beriman dengan Nabi atau tidak, itu bukan urusan kita. Al-Islam ini nahkum bidzahir. Islam itu menghukumkan dengan zahir, bukan dengan batin. Kalau kita hukumin orang dengan batin repot. Ente tahu hati aneh. Ente duduk di mari nih, ente duduk di mari, nggak ada yang tahu hati ente apa. Hati ente duduk di sini, saya habis pengajiannya mau pergi ke sana. Saya mau ke sini. Ada yang tahu? Ente tahu gak? Ane habis pengajian harus ceramah di mana? Nggak tahu ente. Jam 8 saya harus sudah sampai di Tangerang ceramah di sana. Nggak ada yang tahu. Hati ente nggak ada yang tahu. Makanya Islam itu tidak menghukumkan dengan zahir, dengan batin. Islam menghukumkan dengan zahir. Seperti zaman Imam Malik, ada orang nyopet, orang perempuan dicopet, emasnya diambil, rampok.
Gelang yang dipakai dirampok terus ditelan sama yang ngerampok tuh gelang. Ditelan. Dia aku digebukin ditelan. Diperiksa di mobil semuanya. Enggak ada. Periksa diturunin enggak ada. Gimana kamu nuduh saya maling, rampok, emas? Periksa aja enggak ada. Nah, kalau sekarang ada laser, dilihat perutnya ada emas tuh. Nah, kalau dulu, makanya kecanggihan ilmu tuh, kenapa Allah tidak memberikan daya pikir kemampuan ilmu seseorang itu sekaligus, tapi bertahap. Kalau Allah berikan ilmu kemampuan seseorang itu sekaligus, ya, tidak bertahap, maka akan hancur ini dunia, nggak akan kuat menerimanya. Makin ke sini, perkembangan kecanggihan teknologi itu makin terus. Bicara 50 tahun yang lalu, tanya Habib Abu Bakar coba. 50 tahun yang lalu ada HP gak, Habib? Bisa video call gak, Habib? Tapi kenapa sekarang bisa? Terus Allah berikan pemikiran ilmu kepada hambanya itu dengan cara bertahap. Nggak bisa sekaligus. Karena kemampuan untuk menerima ilmu itu nggak bisa sekaligus. Akhirnya dia ngelapor sama Imam Malik. Nih, dia maling nih. Saya lihat sendiri yang ngerampok emas saya dia ini. Ditelan sama dia. Ditelan, saya lihat dia telan emas saya. Ke Imam Malik, kita nggak bisa hukumin orang kecuali dohir. Ya udah, dikasih minum sama Imam Malik nih orang. Begitu dikasih minum, nggak lama diminum perutnya mules. Mules mau buang air. Begitu mau buang air kata Imam Malik, ente jangan buang air di kamar mandi. Ente masuk kamar, ente buang air. Udah selesai buang air, ente bilangin aneh. Udah selesai buang air, dilihat kotorannya ditampung di ember apa di mana. Kata Imam Malik, itu tai inti rabah di situ. Ada emas ya? Dirabah sama terampok. Dipikir nggak ada juga Imam Malik ini. Begitu dirabah, ada kepegang. Cuci. Begitu dicuci ternyata emas yang ditelan. Kata Imam Malik apa? Nah, sekarang baru saya bisa menghukumkan kamu. Karena ini udah kelihatan emasnya. Apalagi kita nuduh orang ya ikhwan. Gimana kita nuduh orang? Belum tentu tuh orang ngelakuin. Sesama Islam saling nuduh, saling suudzon. Bagaimana kita bisa maju nih Islam? Iman terbagi menjadi 3 cabangnya. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Wa huwa mahasala. Ya, ilmu yakin ya. Mahasala min nazar wa istidlalan ala qat'iyan. Ilmu yakin itu adalah yang didapat dengan ente melihat. Ilmu yakin ente dapat dengan melihat, didampingi, dikuatkan, diiringi dengan dalil-dalil qat'iyan, dengan dalil yang kuat. Artinya ente lihat, mata melihat. Contohnya seperti ente menanam satu pohon, bibit pohon ente tanam. Ente tanam, ente lihat kok. Bahkan ente yang nanam. Ya, apakah dari ente tanam itu bibit pohon dari kecil, dia langsung berbuah? Dia itu butuh waktu. Ente tanam biji, bibit keluar terus. Pohon duren, ente tanam bibitnya kecil keluar. Ya, kalau masih kecil batangnya ente patahin juga bisa. Tapi kalau duren umurnya udah 5 tahun, 7 tahun bisa ente patahin batangnya. Itu ilmu yakin, mata ente melihat, ya. Kemudian dalilnya itu kuat. Arti dalilnya itu kuat itu apa? Dengan pertumbuhan. Itu dalilnya. Seperti kita mengatakan perayaan Maulid Nabi. Ya, perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bagian dari ilmu keyakinan.
Ya. Dalilnya apa? Kita melihat orang merayakan maulid-maulid Nabi. Orang merayakan. Dalilnya itu apa? Kuat. Baik itu secara qat'iyah, nagliyah, ya ijma'iyah. Dalilnya secara Al-Qur'an misalnya ya dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, cintai Nabi Muhammad. Jadi kalau ente bilang ente cinta Allah, enggak cinta sama Nabi Muhammad, mustahil. Dari mana jalurnya? Ente cinta dengan Nabi Muhammad, ente cintai sahabat Nabi Muhammad. Ente cinta dengan Nabi Muhammad, ente cintai sayangi umat Nabi Muhammad. Ente cinta, ente sayang dengan Nabi Muhammad, ente cintai keluarga Nabi Muhammad. Itu jalur. Kemudian secara ya nagliyah, secara ilmu hadis, mana dalilnya kita tuh cinta sama Nabi? Kita dilihat mata kita melihat merayakan Maulid Nabi. Ya. Nah, dalilnya itu dikatakan di dalam kitab Maulid Asamtud Durar, ruwiya an Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, ya, sahabat Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya, pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad. Kemudian Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa setiap hari Senin dalam satu minggu? Maka Nabi menjawab, karena pertanyaannya singkat, kenapa puasa hari Senin dalam seminggu? Nabi jawab, fihi ulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Artinya Nabi sendiri merayakan. Kemudian secara ya ijma'iyah, pendapat ulama tentang merayakan Maulid Nabi, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi, Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' ala Siratul Mustaqim, Al-Imam Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki di dalam kitabnya Haul al-Ihtifal bi Dzikir Maulid Nabi Syarif. Beliau ulama-ulama mengatakan ini apa? Apapun yang dilakukan oleh umat Nabi untuk merayakan, menggembirakan ya hari kelahiran Nabi, itu hukumnya menjadi sunnah. Jadi enggak ada ente nih kalau urusan Maulid Nabi, jangan ente cerita mubadzir. Wah, kita nih daripada bikin nasi mandi nih mubadzir nih, kemahalan biayanya. Nasi biasa. Ente jangan cerita mubadzir. Apapun untuk menggembirakan Nabi, enggak ada cerita mubadzir. Ente pasang baleho, pasang umbul-umbul, pasang tenda, pasang panggung, pasang sound system, apapun yang ente lakukan kalau untuk Nabi enggak ada yang mubadzir. Ente buat parcel, ente kasih sembako, yang enggak ada yang mubadzir. Itu bahkan yustahab menjadi sunnah. Kenapa? Yang ente lakukan itu bukan karena yang ente lakukan, tapi ente melakukan ini karena Nabi. Bicara karena Nabi menjadi sunnah. Ente disuruh nyium Hajar Aswad, apa sebabnya? Karena Hajar Aswad itu terkena sentuhan tangan Nabi. Coba kalau tuh batu Hajar Aswad hitam enggak tersentuh tangan Nabi, bukan Nabi yang taruh, mana ada sunnah? Ini batu kesentuh tangan Nabi, kesentuh Nabi yang naruh, sunnah kita cium. Ya, itu ilmu yakin. Adapun ainul yakin mahasala min musyahadatil a'yan. Adapun ainul yakin itu apa-apa yang didapat dari orang-orang tertentu. Ya, dari wali min auliyaillah, orang-orang alim, orang-orang soleh. Itu seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar. Beliau sekali waktu
ingin berguru dengan guru fatahnya, dengan guru pembukanya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dari Siwun Habib Ali ini jalan kaki ke Haraidah. Jaraknya jauh. Dari sini ke Sentul kali. Lebih bisa. Jalan kaki. Inti ngaji dari Sondet ke Tanjung Barat jalan kaki naik motor. Nggak ada motor kagak ngaji ente. Ya Habib Sehan ya. Aneh aja ngaji ke tempat Habib Sehan naik motor, kalau jalan nggak mau. Aneh. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar. Mau berguru sama gurunya Abu Bakar bin Abdul Attas jalan kaki ke Haraidah. Sampai di Haraidah siang hari, pas waktu makan siang. Habib Ali salam, Assalamualaikum. Sampai 3 kali salam nggak ada yang buka, duduk diam aja Habib Ali di depan pintu rumah Abu Bakar. Bukannya nggak dengar, Habib Abu Bakar dengar di atas. Sedang mengajar, udah selesai di akhir pengajian mau makan, ya. Muridnya bilang ada yang ngetok pintu, kata Abu Bakar jangan dibukain, biar aja. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar. Mau taklim nggak dibukain pintu sama gurunya. Duduk depan pintu, dia diam aja. Ayo, Habib Abu Bakar sama murid-murid yang lain makan apa semua. Begitu udah makan, cuci tangan Abu Bakar, air bekas cucian tangan Habib Abu Bakar ini dilempar sama beliau di jendela. Kena badannya Habib Ali. Dilempar. Basah, panas-panas. Ini panasnya di Indonesia berapa derajat Celcius nih? Dibanding di Hadramut nggak ada apa-apanya. Dilempar, kena. Habib Ali diam aja. Udah selesai makan, udah rapi semua. Badan Habib Ali udah basah nih. Kata Abu Bakar, ente lihat orang masih ada gak di bawah? Habib Abu Bakar bukannya nggak tahu tujuannya Habib Ali apa tuh tahu. Kalau tujuan untuk makan doang dibukain pintunya. Ini hubungannya hati. Namanya Ainul Yakin tuh dia mendapat dari orang-orang tertentu. Akhirnya udah bukain, masih ada, bukain pintunya. Begitu dibukain Habib Ali naik tangga, nunduk. Sampailah ke lantai berapa, 3, ketemu Abu Bakar gurunya. Ya beliau menduduk. Kata Habib Abu Bakar, kamu baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai baca waladhdallin amin. Dah. Kamu pulang lagi ke Siwun. Sudah cukup kamu belajar dengan aku. Baca Fatihah. Tidak ada ulama yang hidup sezaman dengan kamu kecuali ilmu ulama itu di bawah ilmu kamu. Pulang, baca Fatihah doang belajar. Kita nih Pak, ilmu tuh bisa didapat dengan 2 cara. Ada dengan cara kasbi, ada dengan cara wahbi. Kalau dengan cara kasbi kayak kita nih, berusaha, belajar gitu. Ente anak kiai nggak belajar, goblok juga ente tolong. Ilmu nggak ada keturunan. Beb, ini masjid dulu, musola dulu, majelis taklim yang punya kiai ini Beb, ulama, kiai. Ya. Terus anaknya bisa nerusin? Lah, emang ilmu bapaknya diturunin sama anaknya. Kalau anaknya nggak belajar, bagaimana bisa dapat ilmu? Pesan para nabi. Jadi kalau ente nggak belajar, ente nggak bakal mengambil warisan tersebut. Itu. Jadi hati-hati. Ya. Jadi cuma baca Fatihah doang tuh. Baca Fatihah pulang. Dapat ilmu. Jadi kalau wahbi, kasbi, kita berusaha. Itu kita dapat ilmu. Adapun yang kedua wahbi. Wahbi seperti Habib Ali tadi itu. Ikhtiar, belajar, mau belajar, cuman belajar sedikit. Tapi ditublekin ilmu sama Allah langsung.
Makanya pandangan syekh, pandangan guru terhadap muridnya itu bisa membuka ilmu untuk muridnya itu. Orang-orang dulu begitu Pak kalau ngaji. Kenapa bisa begitu? Hatinya tuh murid bersih. Kalau murid hatinya kotor, ngaji sama guru, ya yang dia dapat yang ya segitu-gitu doang. Seperti kalau tidak salah Imam Malik juga yang terjadi. Muridnya ini kumpul lagi ngaji. Akhirnya ada setan nyerupain perempuan cantik. Ada setan nyerupain perempuan cantik, nggak pakai jilbab, beriak, rambutnya cantik. Begitu muridnya Imam Malik udah pada kumpul ngaji sini, setan masuk ke dalam kamar ke rumah Imam Malik. Imam Malik mau ngetes ilmu muridnya. Kata Imam Malik, ya udah tunggu dulu sebentar. Saya ada tamu tuh tadi masuk. Saya masuk dulu. Imam Malik masuk ke rumah. Udah Imam Malik masuk ke rumah cuma mau ngetes muridnya ini. Di antara sebagian murid ini bilang, waduh, tuh gimana guru? Ada cewek masuk pakai ini begitu, wah ini jangan-jangan nggak benar ngelakuin di dalam. Begini macam-macam sungguhan ya murid. Udah selesai kata Imam Malik, sini ngajinya di dalam rumah aja. Masuk ke dalam rumah. Itu muridnya satu persatu disuruh periksa rumahnya. Kamar, dapur, apa suruh periksa. Nggak ada apa-apa. Sebagian murid yang sudah, waduh, tadi ada cewek masuk, kok kita periksa nggak ada apa-apa. Gimana? Imam Malik bilang apa? Semua kalian nggak ada yang berhasil belajar. Hanya segelintir saja yang berhasil. Yang ketiga, hagul yakin. Mahasala alal a'yan ma'al mubasyarah. Hagul yakin itu lebih top lagi Pak. Apa tuh hagul yakin? Dia itu langsung dikasih. Langsung dikasih. Nah, jadi ilmu dia dapat itu langsung dikasih. Kalau Habib Ali kan pakai ikhtiar tadi. Ya, ketemu langsung dikasih ilmu. Itu yang begitu luar biasa. Nah, dari ketiga macam ini itu kita bisa dapat tidak mudah, sulit. Kalau hati kita udah kotor tuh nggak dapat gitu-gitu Anda. Hati kita masih mau dipuji sama orang. Hati kita masih merasa amal kita lebih baik dari Fulan, dari Faltan. Dadah. Nggak ada guna itu semua. Ya. Apalagi zaman sekarang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ini salah satu ahli sufi. Ya. Beliau mengatakan, belajarlah diam agar kamu tahu kalau suatu saat kamu bicara suara kamu didengar. Jadi kalau inti mau didengar sama orang jangan banyak ngomong, diam aja. Sekali inti ngomong didengar omongan inti. Al-lisan sayfuka. Lisan kamu tuh pedangmu. Kalau inti banyak ngomong orang, banyak ngomong, sering banyak ngomong, omongan ini nggak didengar sama orang. Kadang-kadang kalau kita lagi rapat nih kita diem aja nggak mau ngomong. Ditanya dia sama yang mimpin rapat, inti ngomong dong. Yang lain udah pada ngusul, udah ngomong, inti belum ngomong, gimana sih? Diminta dia ngomong. Jadi belajarlah diam agar suara kita tuh mahal, lebih terdengar. Kemudian belajarlah sabar agar ya perbuatan kita tuh selalu benar. Jadi kalau kita sabar itu menjadikan perbuatan kita benar. Ada orang Pak sekarang maunya dipuji mulu Pak. Kata amal di masjid hari Jumat maunya disebutin namanya. Saya amal ya 1 juta ya. Tapi tolong ntar sebelum Jumat sebutin ya. Ada amal 1 juta dari bapak atau Fulan bin Fulan atau ibu Fulana binti Fulan yang amalnya diniatin untuk ini almarhum ini. Kalau nggak disebutin namanya, besok waktu pas Jumat nggak disebutin nama dia amal, dia kagak mau amal lagi udah.
Pertanyaannya, ente kalau disebutin amal, ente tahu pahala ente? Ya. Habib Abdullah bin Ahmad Alatas, amal di masjid 10 miliar. Wah. Pertanyaannya, ente disebutin 10 miliar tuh tahu gak pahalanya? Jadi mau ngapain disebutin amal kita? Kita berbuat baik mau ngapain disebutin? Nabi udah ajarin. Bersedekahlah, berbuat baiklah dengan tangan kanan. Tangan kiri nggak usah tahu. Saya ngajarin anak saya nih begitu. Khususnya Wan Ali yang paling kecil nih. Kalau hari Jumat tuh lihat kotak amal wajib ngisi. Kadang-kadang saya bingung juga. Saya nggak siapin duit. Duit nggak ada yang kecil, gede semua warnanya merah sama biru lagi. Wah kalau nggak ngisi ngamuk dia. Itu kalau di amal, emang dari kecil diajarin. Lewatin dulu kotak amal, udah lewat, baru masukin. Tangan taruh di paha yang sebelah kiri, yang kanan. Sampai sekarang dia lakuin tuh. Kadang-kadang saya kelupaan, masukin aja. Dia bilang, abah gimana sih? Sedekah tangan kiri ngeliat, nggak boleh begitu. Coba. Ini Nabi yang ngajarin. Apalagi ya mau keluarga ente tahu amal ente. Apalagi bini ini waduh lebih parah lagi kalau bini tahu. Makanya ente kalau mau ngasih duit mertua, bini mau ngasih duit orang tua, bini jangan tahu. Ada urusan apa loh? Ngasih duit sama emak bapak gue yang ngelahirin gue, bini harus tahu. Nggak ada urusan. Nggak usah. Ente punya orang tua, kasih duit yang banyak orang tua ente. Nggak usah bini ente tahu. Itu yang benar. Wah Habib, kita hidup harus saling tahu, ada babnya. Kalau ente ngasih orang tua, bini ente tahu, ente mau ngasih 1 juta. Orang bini tahu, bang jangan 1 juta deh bang, ini lagi banyak mau daftar sekolah, beli buku. Kurangin aja deh 500.000. Oh iya dah. Apalagi nih laki TB lagi. Tahu TB? Dila ketawa aja, jangan-jangan dia juga lagi. TB bahaya TB, jadi laki nggak boleh TB. Takut bini. Nggak boleh TB. Bang, jangan setengah dah, 500 kebanyakan. Belum belanja, belum ini, kasih 200 aja dah. Dari 200 kebanyakan juga bang, udah bulan besok aja deh kasihnya. Ini bulan masih banyak. Jadi nggak ngasih loh. Coba. Jangan, kalau orang tua ngasih, gak usah bini tahu. Dan kebalikannya. Kalau ente mau ngasih mertua ente, jangan ente yang ngasih. Bini ente yang ngasih. Itu ilmu agama yang ngajarin. Ente mau ngasih mertua ente 500.000. Ambil 500.000 kasih bini. Nih abang ada rezeki, kasih mak. Tuh, agama. Saya nggak mau sebutin orangnya. Ada di, mungkin Abu Bakar kenal Habib Saleh, masih keluarga saya juga. Saya sebutin lah untuk tahadusan bini mah. Dia ini profesor doktor Abdul Muthalib. Dia salah satu orang ahli darah di Asia, itu ada 5 yang ahli darah. Salah satunya dia. Dia itu megang di rumah sakit Hermina, di Cipto juga, yang di Kuningan juga. Dia, MMC itu dia pegang. Itu keponakan abah saya masih. Ya, ibunya tuh Bu Fatma namanya. Saya ingat kalau ketemu dia tuh selalu cerita. Ini tahadusan bini mah aja. Sekali waktu dia ke Jerman. Dia ke Jerman, ada tugas. Dia setiap minggu, kalau nggak Sabtu Minggu, tuh dia pasti ke rumah uminya, ke rumah ibunya. Dan selalu ngasih duit. Nggak mungkin nggak. Bininya nggak pernah tahu. Pokoknya kalau dia ke rumah uminya, dia kasih duit, entah berapa yang tahu dia doang aja udah. Sekali waktu dia ke Jerman, dia keluar kota, keluar negeri, dia pesan sama bininya. Ini ada amplop. Ini amplop nanti kamu ke rumah Umi kasih aja dari saya.
Dari Iye kasih. Beliau nggak ngomong sama istrinya itu isinya duit, enggak. Cuman dikasih, nih ntar kasih Umi ya. Saya nggak bisa ke sana lagi ke Jerman, kasih Umi. Datang istrinya saya kenal, dokter juga, Kak Ise namanya, orang baik. Datang cium tangan sama mertuanya, kasih duit, dikasih amplop. Mi, ini ada titipan dari Iye, panggilannya suami nih. Diambil tuh titipannya, dibanting depan bininya. Uminya tahu isinya duit. Bilangin ya sama laki lo, gue nggak butuh gitu-gituan. Gue bisa gedein dia. Dari kecil gue yang gedein, sekolah gue yang sekolahin, sampai dia jadi orang. Gue nggak butuh gini-ginian. Balikin sama laki lo. Nangis istri, ini kenapa nih? Kok Umi begini? Nggak pernah marah, kok marah? Mas tanda tanya nih. Singkat cerita pulang suaminya nanya, oh saya dimarahin sama Umi begini-begini. Kamu tuh ngasih apaan sih, isinya kok dibanting begini-begini. Ya. Akhirnya beliau dari mana-mana kalau sampai langsung ke rumah Uminya. Begitu ke rumah Uminya cium tangan, langsung habis disemprot sama Uminya. Lo mau ajarin bini lo kurang ajar sama gue? Lo pengen ajarin bini lo tahu kalau lo tiap minggu ngasih duit gue? Gue nggak perlu bini lo tahu lo ngasih duit sama gue. Apa gue ngomong-ngomong sama orang? Gue nyusuin lo tiap malam. Ada orang tahu gue nyusuin lo? Bapak lo aja yang tidur di sebelah nggak tahu tengah malam gue bangun gue nyusuin lo. Ini ilmu, Pak. Itu ilmu. Udah jam 6 nih, udah lewat isyraq. Ya. Mungkin itu aja. Ya, insya Allah Allah kasih keberkahan untuk kita semua.